Baiklah saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja periode ini saya diamanahkan untuk fokus di DKM ini yang sekarang ya, di Sholat Rawatib. Jadi dari situ secara wewenang, ini kalau misalkan nanti saya agak cerewet, tanya kemana itu harap dimaklumi, karena kemarin itu hampir persepsinya pengurus itu saya nggak tahu juga, mungkin persepsinya Alik sama Hafiz juga sama kali ya, atau mungkin saya tahu saya yang harus ngurusin imam. Nah, sedangkan saya tidak terlalu belum terlalu jelas soal itu. Nah, sekarang makanya ketika jelas, saya yang diurusin masalah rawatib, sehingga itu yang supaya saya kalau di forum imam sebut Ustadz ya, Ustadz Alik, Ustadz Hafiz, Ustadz Aluf, itu bisa memahami itu. Pertama, tolong ini dijadikan sebagai ibadah ya. Kedua, baru sebagai profesionalisme kerja. So, kalau difokuskan ke profesionalisme kerja, itu nanti ya sayang aja ibadahnya menjadi terganggu niatnya. Itu kemarin, sehingga ini oke deh, kalau begitu saya akan pertegas ke teman-teman Ustadz Ali, Ustadz Hafiz dan Ustadz Haluk ini, supaya kita sepakati alur komunikasinya. Alur komunikasinya nanti juga seandainya ada kendala, itu ada kejelasan kemana harus ngelapor, kemana harus diupdate. Tuh, karena sekarang kan kepengurusan yang baru, dan mungkin Hafiz dan Ustadz tahu tipikal pengurus itu adalah orang-orang profesional. Jadi kalau nggak ada data, mereka nggak mau tahu. Nah, tapi di dalam dunia kerja ya, tapi kalau di dunianya seperti ini kurang tepat juga. Kecuali misalkan kalau mau di sistem kerja, ya diterapkan seperti sistem kerja. Kita tidak menyalahkan mereka, dan kita juga nggak mau disalahkan. Kenapa? Kalau mau di sistem kerja itu banyak aturannya. Ada gaji UMR, ada apa lagi yang haknya secara kerja. Tapi secara kerja mau kita tidak bisa dipenuhi seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti itu mereka taunya data dan lapangan. Mereka tidak tahu bahwa di internal kita itu sudah kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita maksimalkan, sehingga nanti pertama itu saja saya posisi saya yang itu nanti, sehingga mungkin nanti kalau berkaitan dengan libur puasa juga mungkin saya akan ngurus di situ. Ini siapa yang standby bla 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 bla, minimal saya tahu, sehingga yang bertanya itu ya itu aja.
nggak nyampe 5 orang lah. Ini imamnya siapa bulanan itu mungkin nanti akan ada, tapi seiring berjalannya waktu ya, itu mungkin nanti kita tertipkan data dan administrasinya, sehingga mungkin nanti mungkin ya, tapi kalau kita sudah sistemnya berjalan mungkin nggak perlu ada laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini nanti ya, saya lihat sesuai kebutuhan. Kalau kita sudah komitmen jalan 100% bagus, laporan bulanan nggak perlu, cukup harian kan udah kelihatan deh hariannya. Kayak absen gitu saja. Iya. Itu tapi sedang saya pikirkan kenapa ada laporan bulanan, karena itu untuk karena itu tadi kerja. Kita tidak bisa kerja kalau tidak ada datanya. Laporan bulanan untuk rawatib itu nanti, tapi ini yang penting dulu yang kita di harian. Terus poin yang kedua, Ustaz Hafiz dan Ustaz Haluk, kalau ini bagus, misalkan kepuasan bagus, paling lambat mungkin di November atau Desember, saya enak mengajukan kenaikan kesejahteraan kalau bagus. Lebih saat ini kan hampir 3 bulan tuh ada aja ya komplainan tentang imam ya. Ya ada aja, dan saya nggak tahu, mungkin yang dari pengurus itu yang saya tahu ya itu aja, dan mungkin beliau ini juga ada komplain dari jamaah yang lain. Jadi yang 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, pas awal panas suara ya, kita itu ada kenaikan kan? Di bulan November. Iya. Jadi setelah kan ya awal-awal panas suara kan. Iya. Itu saya yang minta. Dan awalnya yang saya minta itu di FTD aja. Tapi alhamdulillah kena semua. Marbot juga kena, itu juga kena. Itu ya. Terus yang ketiga, yang kemarin saya tangkap dari pengurus itu, mereka terbuka. Tapi terbukanya bagaimana ya? Pengurusnya nggak bisa terbuka. Jadi mereka juga menerima masukan kita gitu. Itu sih, walaupun secara umum ya, dari DKM terus itu menerima masukan kita. Tapi kadang melihat dari kebiasaan kita itu tidak, agak berat terjadinya, karena biasanya kita menunggu instruksi kan. Ya, sehingga mungkin kalau antum ada ya pesan, tanggapan, tinggal ditentukan momennya. Itu aja sih kalau saran saya. Untuk itu kita berbicara rawatib ya. Tapi kalau antum misalkan berbicara tentang personal, itu nanti antum yang ngatur sendiri tentang rawatib. Nah, itu pertama itu aja wewenang saya dan siapa-siapa yang di bawah saya. Kenapa 4 orang ini? Karena kitalah yang tertulis di situ sebagai karyawan. Mungkin juga habis saya akan itu ini ya, di struktur organisasi nggak ada nama antum sebagai karyawan. Tapi selama ini kan apa namanya, ada bulanan ya. Artinya apakah nanti akan tetap sebagai sukarelawan atau masuk ke karyawan, karena udah dapat bulanan ya.
atau mungkin pengurus yang baru ini tidak tahu gitu, antum dapatnya juga tidak dimasukkan ke dalam karyawan. Itu nanti pertama saya sebagai, kalau bahasa di tempat saya ngajar namanya koordinator. Jadi saya yang koordinator antum semua. Terus yang kedua penjadwalan imam rawatib. Yang ketiga itu kalau bagus performanya imam rawatib ini, insya Allah mungkin November Desember kita bisa minta untuk kenaikan. Yang saya minta itu adalah otomatis yang rawatib. Kalaupun nanti dikasih semua, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan yang dikasih khusus kita aja, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih juga, ya keterlaluan. Nah itu terus untuk ke imam itu nanti jadwalnya dulu seperti yang biasa saja. Itu jadwal. Kalau ada perubahan terutama yang kuliah itu tolong diinfokan. Selama ini saya sama Ustadz Hanuk itu yang menyelesaikan antum dulu. Walaupun secara secara struktur kayaknya nggak elok, tapi yaitu supaya antum bisa kuliah. Kecuali kalau kerja usahakan kerjanya itu yang antum yang menyelesaikan sini gitu. Misalkan Ustaz aku mau ini nih kerja di ini, ternyata tidak ada yang bisa di situ yang menggantikan antum, ternyata antum yang kerja yang tempat lain tuh didahulukan di sini gitu. Karena di sini kan kerja, di sana juga kerja. Ya seperti itu. Misalkan Hafiz ngimaminya misalkan mal Selasa Rabu ya. Terus misalkan tempat lain harus ngajar. Kan ngajar itu kan kerja ya. Kalau tidak ada yang membackup di situ, maka secara kerja ya di sini yang didahulukan. Kecuali misalkan antum kontak-kontakan sama Alik, Ustaz Alik, saya ini mau ini bisa nggak antum yang handle dulu ini, dan antum sepakat aman, boleh. Seperti itu. Kalau hitungannya kuliah, insya Allah tafadhol antum sesuai jadwal kuliah. Tapi kalau hitungannya kerja, usahakan dahulukan yang di sini sebagai komitmennya. Ya, kecuali misalkan ya, sesekali misalkan acara maulidan, Ali kan biasanya di itu. Ya. Kalau sekali saya tidak masalah sekali. Kan si Hafiz ada kegiatan misalkan di kampus sifatnya sukarela dan itu mau ikut ya, kalau usah kalau misalkan tiba-tiba kan izin mau kemana tanggal 2 26 ya 26 itu kan nggak rutin izinnya gitu. Itu mungkin nggak apa-apa, karena kalau rawatib ini ya ternyata yang kena itu RTD ya, pasti RTD, pasti saya. Jadi untuk kesehatannya tim kita, itulah kita harus bicarakan. Kendalanya Ustaz Alik, kendalanya Ustaz Hafiz, Ustaz Haluk apa gitu. Itu. Dan yang ke poin selanjutnya lah. Kadang sebagian ya, tapi nggak semua itu menilai kostum ya. Kostum. Kalau kita sih nggak aman lah, kalau kita aman. Yang nggak aman tuh kadang santri.
karena emang tidak siapan. Oke, untuk penjadwalan rawatib masih aman ya, seperti dulu sampai menunggu. Yang jadi concern saya itu adalah penjadwalan di Sabtu Ahad. Apakah tetap mau saat ini ya, tetap mau menggunakan santri, atau kita yang kalau saya tahu kan izin ya. Saya nggak tahu sih nanti saya tahu masih tetap diizinkan atau tidak melihat yang kemarin. Iya. Karena mungkin untuk Ustaz Haluk sepertinya Ustaz, santri kita itu banyak dinilai di Sabtu Ahadnya malahan. Bolongnya di situ. Di saat mereka libur mereka ngelihat, nah itu nggak ada, nah, itu jadi Sorotan. artinya mereka santri kan jadi liar gitu kan. Pegang HP sembarangan, nggak ini terus ini sepertinya mungkin nanti kalau alam lah, kalau antum atur liburnya dibalik ketika mereka kerja, itulah supaya tidak terlalu kelihatan bahwa kita itu juga tidak memaksakan santri itu untuk secara umum ya. Kalau khusus personal ada juga sih ya, nggak bagus. Nah itu sih kata lo. Nah itu ya untuk jadwal mungkin yang akan saya bicarakan itu untuk Sabtu sama Ahad supaya tidak kena di situ. Karena kemarin itu yang dinilai itu adalah kostum ya. Kostum untuk Sabtu Ahad. Kalau untuk personal sebenarnya tidak masalah ya. Zuhur asarnya. Yang jadi masalah itu kostum ya. Nah, sehingga kalau misalkan saya insya Allah ada suatu waktunya, coba saya tanya antum Ustaz Alik. Apa? Misalkan kalau di dalam Sabtu Ahad zuhur asar ini kalau bisa itu hari apa? Sholat apa hari apa? Ahad sholat. Ahad sholat Zuhur asar. zuhur asar bisa. Kalau saat terus kuliah, kecuali kuliahnya yang libur ya. Nah itu maksudnya kalau misalkan nanti Sabtunya bisa saya yang handle gitu. Isir ya? Hah? Isirnya ya? Kalau yang santri ini gimana? Yang santri? Nah kalau yang ini itu maksudnya di kita dulu kan, si Sotalik siap, saya siap. Nah baru kalau santri itu saya mau tanya Sotalik, karena Sotalik yang paling tahu sehariannya. Kira-kira kalau santri selama ini yang komitmen dulu ya, yang komitmen siapa, yang artinya yang suka rela terus tidak perlu didorong-dorong untuk maju, siapa? Santri sebenarnya kemarin udah dikasih tahu itu ya, yang tentang maju imam itu, yang nggak usah, jangan dilipet ininya, terus jangan pas ngurusin malah kayak gini. Harusnya ini bener ada yang kayak gini malah kayak nantangin orang. Harusnya kan gitu. Terus nengok kanan kirinya itu. Nah kalau kita kasih tahu itunya, terus pas habis sholat ngadep kanan ya kan biasanya, terus atau kiri, dan diem sejenak, biasanya aman. Cuman kan ada santri yang habis salam langsung salam kanan salam kiri itu yang Iya, itu kan berkaitan nanti tentang adab-adabnya sih, adab-adabnya itu udah masuk sunnah-sunnah. Jadi nah itu nanti mungkin bisa, itu kan sifatnya teknis, itu bisa dikasih tahu ya. nah benar ya. Yang tidak bisa dikasih tahu itu adalah kepedean. Mohon maaf ini Ustaz Alik banyak kena itu kemarin pas si Fahri maju, itu kena lagi berat
Ibaratnya sudah luka, luka lagi. Nah ini luka ini belum kering ini, kita keringin dulu lukanya. Dan saya nggak tahu ternyata yang harus ngobatin itu adalah saya dulu yang obatin, baru kita. Makanya kita obatin dulu lukanya ini. Dan luka ini kan masih biasanya sih 3 bulan masih keringat lah, keinget maksudnya, keinget. Tapi kalau sudah 6 bulan mungkin udah lupa kali. Nah maksudnya kira-kira semua komitmen ya? Bisa kalau dia omongin. Ya maksudnya kalau kita kasih mereka jadwal. Bisa. Cuman ya kayaknya yang 2 ini sih kalau anak tanya trauma kayaknya. Siapa? Wisnu sama Pari. Iya, kalau trauma ya. Berarti yang masuk Yang lain sih kayaknya bisa. siapa itu? Yang kayak Helmi juga bisa sebenarnya. Oh iya. Helmi, gimana? Bisa. Kurang pede kan? Iya. Helmi. Nah, kepedean itu nggak bisa diajar, itu dilatih. Ya Hafiz itu bagaimana grogolnya itu. Tapi kan mau akhirnya Terkikis. iya. PD itu yang penting. Nah, PD kita itu ketika melihat ini atasan semua nih, bos-bos yang suka ngomel-ngomel tiap hari ini, kadang jadi ngedown lagi. Tapi itulah realnya kehidupan. Di sisi lain kita harus ngomong, di sisi lain dia ngomongin kita gitu, bahkan bentak-bentak. Yang bentak ya cuman itu aja. Nah, maksudnya yang nggak pede siapa? Azmi doang ya. Siapa lagi? Abdul pede dia. Tapi juga ini Cuman kostum harus dibilangin. kostum, terus pas ada lu dilihatin aja, jangan melototin. Pas diajarin cara dia natap, soalnya cara dia natap orang itu masih belum tahu cara natapnya. Jangan, kalau Abdul itu emang orang tuanya bilang dia berannya doang gede. Nah itu. Kalau pede sih dia. Iya. Artinya karena ini adalah, dia kan sering bilang ini bukan tempat latihan. Nah itu. Tapi mereka juga itu ada santri sudah maju. Nah itu bingung. Paling Azmi satu. Kalau Jamal kan pendengarannya. Nah, Iya, ya. benar. Soalnya suatu kalau ngomelin Jamal nggak dengar lagi dia, ya susah. Nah dulu juga pernah ya, pas ngimangin di pondok salah seperti itu. Enggak, kalau salah sih nggak apa-apa, yang penting PD-nya aja. Nah kurang penting gitu. Kalau misalkan dia salah ayat itu nggak apa-apa sih. Nanti kita bahas kita ini ya. Yang biasa si Azmi doang ya. Iya. Nah ini masa ini yang si Azmi doang, misalkan yang tertulis di jadwal cuma dia doang sehari gitu. Yang lain mungkin nanti kalau misalkan Ustaz kayaknya kalau zuhur terlalu mepet, saya asar aja. Nah zuhurnya saya gitu loh. Kalau berusaha, Kalau dia komitmen, masalahnya kadang kalau saya lihat nih, Musa komitmen nggak? Itu. Saya udah ini sih udah ke Pak Malik kan ibadah dia. Kalau rawatib itu yang komitmen, kecuali yang sifatnya itu event kayak Jumatan. Kayak makanya mungkin mursal itu mungkin ya akan masuk di tarawih atau yang mulai kemarin kan sudah jadwal kan, karena emang enggak rutin. Tapi kalau yang rawatib kan rutin. Itu yang kadang butuh komitmen. Lanjut kalau kayak pengganti Jumat gitu. Apa? Yang pengganti Jumat kan kadang belakangannya sebelum Musa kan ada terus tuh. Jadi gimana tuh enaknya? Oh Jumat sekarang bukan imam itu ya? kadang-kadang. Iya kadang-kadang. Nah itu sih kalau Jumat nggak saya ngurus. Karena itu kan biasanya harus sepaket dengan khotib ya. Nah itu benar kan. Nah terus yang ngomong sunah-sunah itu siapa? Itu mana sunahnya gitu yang bilang ibadah nih kan
Pak Malik ya ngajinya ngaji sunnah lah. Nah itu maksudnya Pak Ustaz Alik. Nah itu coba antum konsenkan itu mau antum yang sampaikan atau anda yang sampaikan ke Pak Malik. Yang berpengganti Jumat. Iya, imam. Maksudnya bukan berpengganti Jumat. Alternatif. Apa sih namanya? Kontraknya antara khotib itu apa? Apakah dia khotib dan imam atau khotib saja? Sehingga si khotib ini Kontraknya kan udah jelas kan. Imam sama siapa yang tahu di sini? imam sama Karena ini Ustaz. Aima diam-diam keluar. Ustaz, kontraknya kan udah jelas imam sama khotib. Nah itu kecuali emang kayak kemarin kan Ustaz siapa? Emang soalnya lagi Ini kena ini juga, jantung juga tuh. iya maksudnya gitu kan. Kalau misalkan nah itu kan sifatnya apa sih namanya? On the spot ya, tembak-tembak aja. Iya. Coba nanti deh saya ini kan dengan Pak Malik, terus nanti antum maunya seperti apa? Apakah antum juga on the spot di sini, maksud on the spot standby di sini atau tidak? Kemarin sengaja sih ada salah. Hah? Sengaja ada salah. Oh, nah itu makanya kan karena Karena memang saya nanti ke depannya gini terus. Biasanya Pak Asep ya. Pak Asep. Sama itu ya. masih ada Pak. Kursi itu siapa? Oh iya, Ustaz Abdul Aziz ya. Hah? Dengan apa? Ya, yang kemarin itu yang secara majis yang di Steve ya. ya dosen Dan kok kenapa dia kan masih muda? Nggak tahu. lagi sakit ini habis jatuh apa gitu kakinya. Jadi nggak bisa duduk gitu. Oh iya, berarti emang karena uzur ya sakit. Kecuali yang Jadi kalau ada momen kayak gitu kira siapa yang main bisa biar nggak tembak-tembakan. Kok ini gitu. nah iya. Kalau misalkan nanti kalau Pak Malik bilang ya imam rawatib bagaimana? Antum habis. Nah itu maksudnya kalau kan yang saya ini kalau Jumat emang di luar ini ya apa namanya itu sebenarnya domainnya Pak Soban sebagai ya apa namanya sebagai admin lah, sebagai yang ngurusin Jumatan. Tapi artinya masukannya Alik ini nanti bisa juga saya sampaikan. Tapi nah masukan ini juga kadang saya juga mikir ini jadi bumerang nggak buat kita. Artinya jadi bumerang itu nanti dipatenkan kalau kalau khotib Jumat berhalangan imamin yang jadi imam yang hadir rawatib kira-kira siap nggak gitu maksudnya? Ya, berarti kalau memang pengurus ada sistem kerja ya, atau ada komitmen di situ juga. Apa Kalau memang kita harus standby. yang standby? Kan di akadnya kan memang apa si khotib ini kan pas imam gitu kan. Berarti kalau memang pengurus ngirimin ke kita ya berarti harus ada di situ ya profesionalisme juga dong berarti. Nah Kalau itu memang makanya pentingnya kita antum ngomong di sini yang saya jemputannya di luar. nanti soalnya dah kalau orang dipanggil kan nunggu dipanggil kalau memang dipanggil. Soalnya kadang kemarin kan nolak yang nggak senang sebar gitu. Nah, itu dia bilang sama nih. Kan dia kan ada jadwal Jumat. Dia dong. Gitu malah. Siapa? Pak Sombar. Tahu nggak Ya gitu bilangnya, temen kan bilang kayak ente kan bilang kan. Kan dia kan jadwal Jumat gitu. Maksudnya di hari Jumat itu jadwalnya kan dia gitu. Dia dong harusnya kan. Padahal nggak ada ini. Dia ngomongnya gitu. Nah, artinya kan ini dinamikanya ya. Itu tahu dinamika nggak tahu ya. Model Hah? modelnya model keadaan. Nah, keadaannya. Kalau bahasa kan dinamika. Emang gitu lah keadaan dunia kerja. Saling ini nih. Cuman saya itu mintanya ke antum-antum semua. Insya Allah kepentingan pribadi itu, insya Allah saya tidak akan
mendahului daripada kepentingan bersama. Artinya misalkan oh saya ini ada ngajar di sini, tiba-tiba Hafiz kayak kemarin kan saya lagi di luar tuh, terus hujan, saya nggak ada bawa jas hujan, tapi alhamdulillah selesai nyampe langsung, dan Hafiz juga sampainya jam, tapi bukan ngajar sih karena terjebak hujan. Artinya kalau ada kepentingan kerja ya, yang bertabrakan dan kerja di sini, bukan usahakan sih, harus mendahulukan yang di sini. Kecuali mungkin kalau saya tuh di sekolah tempat mengajar itu kadang meeting sih, meeting kadang bukan bahasanya meeting ya, rapat tiba-tiba sampai jam sekian gitu, tapi nggak sering. Itu aja sih. Nah ini nggak ada ya, antum tulis ya. Biar ini juga biar si artinya kalau Ustaz Alik sudah clear dia, jadi antum enak kan di sini ya. Jadi apa sih ngimamin itu juga kita tidak ada rasa, katakanlah ini yang rasa ketidakadilan gitu. Mohon maaf, saya juga merasakan di sini artinya ketidakadilan itu, masa secara kesejahteraan disamakan mereka yang tiap hari kerja dengan yang kerjanya cuma datang momen aja. Katakanlah admin itu kan cuma momen doang datang. Terus kalau kesini cuma iseng-iseng kan? Jadi bagian mata-mata pengurus udah. Kecuali emang kayak gitu lah kayak ya karena lihat dari kerjanya ya kayak marbot kan standby di sini, terus imam standby di sini. Maksudnya imam standby di sini situ yang jadi berat itu subuh, makanya saya tidak bisa ngontrak di luar yang lebih murah karena emang saya tidak subuhnya. Di sini kontraknya mahal karena ini perumahan elit. Kalau di luar bisa setengahnya. Nah itu udah tulis ya? Apa tadi? Yang tentang Jumatan. Nah, Jumatnya ini belum ketemu nih. Maksudnya gimana? Jumat. Jadi dibalikin lagi ke sana ya? Paling nanti dibicarakan ya. Artinya sudah ada poinnya lah. Antum Berarti kan kalau memang pengurus itu ya berarti khotib Jumat akad cuman khotib aja, terus imam dari kita, berarti kan udah jelas tuh kita yang standby. Tapi misalkan memang akadnya itu khotib plus imam, ya berarti nggak ada kewajiban yang kita di situ. Karena kan sudah ada hitungannya buat khotib itu kan. iya. Nah, situ. Memang kalau misalkan khotib akadnya cuman khotib aja gitu kan, berarti kan itu balik lagi nanti ke kita yang berada di sini yang jadi prioritasnya. Maksudnya di akadnya lagi. Iya, yang saya pahami itu misalkan Memang ya kalau bahasa kasar mentahnya itu yang misalkan memang khotibnya aja yang tadinya hafalan nyampe ke 1 gitu kan, berarti kan 50%-nya dong gitu. oh itu. Nah kita nggak, walaupun kita nggak usah ya, yang penting ada kejelasan di akadnya itu. Mantap. Biar supaya nggak, ya mohon maaf gitu kan, anak nggak ada kayak kemarin tuh kan sering maju terus kan. Sekali yang enggak ada pandangan beliau jadi aneh, nggak senang gitu, karena kan itu kewajiban, padahal kan udah jelas kewajiban itu kan seorang khotib gitu kan. Memang khotib yang memang khotib plus imam gitu kan. Tapi kita yang nggak ada ini malah seolah Tumpuan. nggak menjalankan tugas gitu. Nah itu makanya nanti makanya mungkin bisa disampaikan itu. Jadi kalau untuk Jumatannya Ustaz Alik atau mungkin Ustaz Hafiz atau Ustaz Halub ya, yang kalau Jumatan standby di sini itu mungkin nanti kita poinnya 3. 1, akadnya apa kalau imam dan khotib. 2, kalau imam khotib saja, imam tetap dari sini, itu bagaimana? Apakah ada kafalah Jumatan atau kafalahnya itu sudah satu kesatuan dengan
bulanan kita. bulanan. Nah, Yang penting ada kejelasan kan gitu. iya, betul. Itu sih makanya. Biar supaya nggak ada tembak-tembakan terus nanti. Dan yang ketiga ini mungkin belum disebutkan, akadnya itu khotib dan imam. Tapi ternyata imamnya itu, khotibnya itu Pak Asep. Nah itu suka nyari dia. Dia kan yang nggak ini. Nah, atau khotibnya sakit, dia bisa ngomong tapi nggak bisa gerak sholat. Nah, sistemnya itu apakah langsung tembak, nyuruh oh ini ada ini panggil, atau Ada jadwal. sesuai imam rawatibnya. Nah gitu misalkan, misalkan kayak gitu kan, kalau yang ketiga ini maksudnya sesuai imam rawatib. Nah nanti kita bicarakan, oh kalau minggu ini misalkan setalik udah maju tuh, kan itu bicarakan, oh ternyata setelah 3 minggu khotibnya ini lagi nggak bisa ngimamin, setapis yang maju. Oh setelah setapis yang maju khotibnya halangan lagi maju, lalu yang maju gitu. Kira-kira seperti itu, dan itu bisa diterima tidak? 3 poin ini. Terima kasih. Nah gitu aja sih, apa kalau balik lah kalau kita kurang ini untuk bersantun di sini kan, suka ini dia, apalagi nggak MC kan, nanti Padahal kalau dibalikin kita juga bisa gitu. kalau nggak sebagai di, MC misalkan disuruh MC kan, kadang santai ya Zat, MC terus Zatnya, pas beliau jadi MC aja agak-agak ini sekarang, kegok, Karena nggak pernah. Jadi kayak gue kalau nggak maju. ini kayak kemarin jual MC Nah, kemarin. nah ini maksudnya kita kan, nah yang kayak gini-gini tuh tolong dituliskan ke saya sekarang. Kayak sekali kan, emang kalau rawatib, kalau ada tugas tambahan yang sifatnya kerja, nanti saya minta kejelasannya. Kecuali misalkan itu adalah amal tatawu apa sih, sukarela. Kayak misalkan tiba-tiba kita Idul Fitri ngangkat apa sih, gotong royong ya, itu nggak apa-apa. Ini kalau itu nah artinya kita juga yang kerja itu, ketika mereka para pengurus ini melihat kita sebagai tanda kutip karyawan, kita harus taat mereka ini bla 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 bla. Tapi mekanisme kerjanya itu nggak seperti ruang kerja. Nah ini kita ingatkan ke mereka nanti. Kalau yang katanya ya kami terbuka kemarin kan, kami terbuka. Ini kemarin tuh secara struktur ke imam rawatib, saya sekarang agak pede. Nggak ada jamaah ya? Apa? Zikir nggak ada ya? Jadi suara sih Enggak, maksudnya si Aiman mundur-mundur takutnya dimarahin nanti. lengkap ya. Apa namanya? Nah sekarang saya mau menyampaikan itu. Apa kerja kita, apa ini kita sudah tertunaikan, sudah ini. Kalau misalkan bulanan kita itu ternyata masih di bawahnya Darussalam, kita minta. Kan dikit-dikit kan Darussalam. Maksudnya nah setelah ini kan kita artinya kita bisa memuaskan mereka dulu. Tapi yang saya sampaikan yang pertama itu tolong ini diniatkan ibadah dulu, profesionalisme kerjanya, komitmennya nomor 2, supaya kita ngimamin itu juga tidak ada apa namanya mengganggu keikhlasan. Memang ini kendalanya nanti di masalah hati ya, keikhlasan. Ya, ada lagi yang nggak ada. Terus yang kedua, usahakan yang dibaca itu yang betul-betul dihafal. Enggak
sampai Pak Malik bilang kemarin, enggak apa-apa, juz 30 juga yang di luar kepala itu baca aja, yang penting jangan sampai lupa. Gitu. Kenapa misalnya sebut enggak apa-apa juz 30 juz itu, karena yang lain itu mungkin kadang suka lupa gitu. Kalaupun lupa ayat ini nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, artinya nggak usah itu nggak wajib gitu loh, mau pindah ayat, maksudnya langsung aja pindah ayat atau Bismillahnya disirkan. Sekarang lupa ini lakum dinukum qul a'udzu huwallahu ahad Allahus samad, dan seterusnya kalau mau pindah ayat. Itu mungkin ya, pertama tim kita, terus kedua kostumnya, terus yang ketiga bacaannya. Usahakan yang tidak di luar atau yang baru di murojaah. Aku sudah pengalaman lah bagaimana kalau ketika ngimamin itu memang hafalan itu seperti harus judul bukunya Ustaz Arham kan, sehafal Al-Fatihah. Gitu. Tadi kalau yang tadi gimana tuh yang kami terbuka tuh? Apa? Kami terbuka kayak seolah-olah masukan kita. menerima masukan kita sih. Padahal sebenarnya tidak ya gitu ya. Gimana? Ya, Yang kata-kata kami terbuka itu. ya, Kayak seolah-olah itu menerima masukan ya dari para pekerja gitu, pegawai. iya. Tapi kenyataannya enggak ya. Nah, itu bagaimana dibahasakan? Mau disampaikan juga. Menerima masukan ketika kita lagi kumpul, tapi dibantah lagi, gitu loh maksudnya. Benar. Rila seperti itu ya, Zat. Ketika kita bla 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 tapi dibantah, bla 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 tapi dibantah. Kasih. Nah, Ustaz Hafiz terutama Ustaz Alik, Ustaz Aluk mungkin udah biasa. Inilah kondisi kerja, inilah dunia yang sebenarnya. Jadi dulu saya Ustaz Aluk yang dari kampung itu, kayaknya Ustadz itu kayak gitulah di kampung. Dan itulah orang kampung memperlakukan Ustadz. Ternyata di sini kan beda. Ustadz itu adalah profesi. Kiai itu di sini secara umum ya profesi. Makanya kan ustadz atau kiai itu kan kadang sesama muslim tuh bisa mencela. Contoh profesi beda kalau di kampung ya, ustadz kiai itu adalah tokoh yang diberikan oleh masyarakat. Kalau kami sebenarnya tuang guru itu dulu susah didapatkan Ustaz Alik. Bantu kiai ajengan ya apa? Iya, kiai Ajengan. Oh dulu susah. Kalau betul-betul tidak diakui di masyarakat itu keaktifannya, pokoknya semuanya baru dapat tuang guru, baru dapat ajengan. Nah itu sih kok nggak jadi lama ya? Tapi aku nggak tertekan kan? Enggak. belum 12. Oh iya, apa 12 nggak? 12. Enggak, ke kampung. 12 sehari. Enggak, ke kampung hari ini. Iya, tadinya kalau bisa di sini tadinya. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau satu. Nah ini niatnya mau pulang nyoblos doang. Iya, itu pulang lagi. Dan nanya Pak Endang, dan nanya Nggak bisa ya. Satmul. Nah Satmul juga beritanya ini nggak valid juga, maksudnya belum tentu banget 100% bisa. Gimana? Karena setiap TPS itu ada kuotanya. Kalau udah penuh, kita misalnya yang datang tiba-tiba datang KTP mana, KTP belum tentu diterima. Mau nyoblos itu, mau nyoblos presiden, katanya ada yang bisa nyoblos presiden doang. Iya sih masih ini. Cuman TPS mana itu juga itu.
Sekarang khawatir malah di akhir ke nomor 2 lagi. Iya, malah apalagi kalau udah ngeliat nonton Dirty Fort itu, nah ini mah nggak tahu dah. Ada pengarahan dari KPPS ya. Saya kasih bapak tapi bapak harus ini, gitu ya. Bener. Saya alhamdulillah sih saya udah ini sekarang baru nyoblos. Tahun ini karena udah ini pindah KTP. Nggak bisa. Nggak bisa lah, ini dia nggak bisa. Doa Aja doa. aja. Setelah Tilimus Tunggal 15 Januari nerima datanya. Kita datangnya waktu itu tanggal berapa? 10 Februari. Ada juga kan? Om Pak Endang juga nggak tahu sih, nggak infoin kayaknya ya. Saya Pak Masum kalau dulu Harusnya awal Januari diinfoin. Jadi biar kita siapin berkas langsung ke Tilimus Tunggal. Nggak ini kan nggak di ini. Pak Maksum masih aktif ya? beliau udah pernah bilang ke anak ya. Jadi saya udah mau kan dari RW ya, udah nggak mau lagi terus apa di keaktifan masih juga saya makanya mau Kurangin. kurangin lah gitu jadi jamaah aja gitu. Oh Kan jarang kelihatan sih. iya. Karena yang agak bagus tuh terima masukan tuh Pak Maksum. Agak ini ya agak profesional Bagus ininya. Jadi dua arah komunikasinya ya. Iya. penyampaiannya. Biasanya mereka yang sering berinteraksi dengan Quran itu agak lembut. Betul. Karena kata Ustadz Budi Asari itu gitu. Jadi ilmu tuh punya karakter pis. Ini kalau orang yang suka debat itu biasanya Kurang lama. Betul. Bisa jadi. terlalu banyak khilafiyah. Iya. Kalau orang yang ahli Quran itu biasanya agak lembut. Ya mungkin keras tapi ketika ini itu bisa lembut. Itu karakter ilmu itu punya karakter. Kalau orang yang hafal hadis, wah hujahnya. Oh siapa hadisnya ini wah. Tapi kalau yang sering Quran itu biasanya dia akan berkarakter lembut. Walaupun misalkan emang tipikalnya garam, marah, tegas beda dengan marah-marah. Itu sebenarnya kalau Pak Maksum itu enak. Ada lagi Ustaz? Nah berarti untuk ini ya zuhur maghrib Sabtu Ahad itu siapa sekarang yang bisa maju? Yang sir Azmi ya. ya udah dia dulu kalau dia dulu deh. Oh di ini Ustaz apa namanya? Misalkan kalau Ustaz kasih tahu ini antum bisa nggak di sini dia kalau nggak di itu ini nggak maju gitu. Betul Ustaz. Pas Ustaz langsung bilang ke Azmi ini nanti siap dari Sabtu Ahad. Iya gitu ya. Kalau kita emang kurang Ustaz. Kalau Ustaz langsung yang mungkin dia ini Mau nolak juga segan. Iya maksudnya kan teman-teman kayak gitu-gitu tuh kalau memang butuhnya kayak gini kan harus ngomongin langsung jadi saya juga bisa misalkan kenapa ada santri masuk nah suka ini juga Ustaz Pak Hermawan suka ini nah itu termasuk kriteria gimana enggak dari itu sama Ustaz Hasan enggak itu nah kalau ngomong kayak gitu dia nah kalau insya Allah Azmi udah bilang tuh yang lain itu siapa namanya itu santri lain tuh suruh imam iya makanya kalau ada dia yang minta ada kasih Ayah, pokoknya saya hobi pura-pura. ini mau waktu libur tau kalau ada pakai gamis gitu kan Sarung saya sarung Sarung lah ya benar. jangan dilekuk-lekuk gini gitu. Pernah itu berapa kali ditegur saya itu. Saya sama Hermawan. Terus masuk kriteria imam ini enggak? Ada 25 enggak? Tulisnya. Oh, tulis aneh itu ngomong
Paman. Nah kan kayak gitu-gitu kan lekuk baju lah, mungkin nanti model peci lah dan seterusnya, itu kan bukan kriteria umum ya, khusus jamaah sini misalkan ngurus ini maunya semuanya pakai jubah. Ya misalkan kalau pakai jubah ya kan beli jubah satu, beliin dong gitu. Artinya kan yang kriteria khusus maunya orang sini itu apa kan, kalau disampaikan kan Iya. enak. Nah ini mungkin nanti bisa di-clearkan juga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia pakai celana tapi rapi, boleh nggak? Oh jangan, walaupun itu misalkan donasi, ya sudah. Juga ada juga imam khutbah juga pakai celana gitu. Kenapa? Ya kan kita makanya wajib. Nah benar ya. Yang kena tembak itu Seperti ini nggak pakai peci imamin. Siapa? isi kajian. Siapa tuh? Ya kan. Kan beda kita. Tapi pernah juga sih ada imam ya, ada khotib ya pas imam tapi pakai celana. Karena memang orang luar. Kalau kita mau pasti udah kena itu. Nah kayak gini kan artinya antum kan bisa gitu kan apa membandingkan. Nah bisa nggak? Karena nanti kita ngomong nih, bisa nggak yang kostum yang diharuskan ke kami itu juga diharuskan ke khotib? Tidak bisa. Oh, bisa kan gitu. Karena dia mau. Oh ya oke. Berarti ini khusus untuk kita. Suka juga ngomong kayak gitu kan, kalau imam tuh harus pakai kamu jubah gitu kan dalam hatinya. Si imam khotib itu yang pakai celana kenapa nggak di komen? Nah artinya kan jangan sampai pengurus itu cuma berani ke kita. Kelihatan kan arogannya, giliran yang pekaryawan tapi giliran yang khotib pada mingkem gitu. Kalau ngomong ke khotib ya sekalian ke khotib. Tapi kalau cuma itu hanya unek-unek pribadi, ternyata pengurus yang lain itu tidak tidak terlalu dipersoalkan, ya itu kan urusan pribadi dia. Yang mau melihat imam harus begini, harus begitu, imam harus begini, harus begitu. Nah dulu pernah ada kasusnya Pak ini kata sampai berhenti ke sini, saya nggak tahu maksudnya Pak siapa sih? Ini nggak tahu ya. Pak bukan. Bukan. Terus sebelum habis datang kayak dulu rajin ke masjid. Terus katanya Pak itu sih katanya Pak siapa? Pak Naswar dulu. Gara-gara imam tuh apa gitu terus dia berhenti. Tapi kayaknya pindah kerja juga sih. Tugas kalian. Pak siapa lupa saya. Gue CS sama Pak Hermawan sering ngobrol lagi. Pak Alfian yang gendut. Iya Pak Alfian ya. Iya. Ketemu. Apa? Ketemu. Dulu kan sering main poli. Ah iya. Yang dulu ini. Tapi dia pindah kerja juga ya. Iya pindah kerja juga. Dan sesekali kalau saya soal di dulu kalau ke Darussalam tuh ketemu sama dia sama anaknya. Oh bener banget. Ya nggak kemas itu ya tahu masalah. Terus saya pindah kerja deh, soalnya rumahnya sepi terus. Nah itulah. Nah ini apa namanya? Tapi nggak ada yang foto ya. Aman bisa foto nggak? Fotoin dong. Ini di sini. Di sana. Nah, penting ini nanti saya laporin ini ke. Dari sini fotoin aja sama database. Yuk. Ya udah nggak jadi. Yang jadi pura-pura. Nggak usah. Ini jangan gini. Apa namanya? Di iming-imingin. Fotoin aja, fotoin gini depan. Lihat.
Iya. Enggak, foto-fotoan. Lihat nggak? Terus Lihat selfie nggak? lagi. Terus selfie lagi. Semuanya. Udah? Kayaknya nggak ada kotak-kotak. Ih, bukan. Oh ya, dah, ayo cepet. Udah? Dah. Mana? Selfie. Bocil. Belum bisa. Dah. Apa besar? Aku buat. Nah, itu mungkin ya. Jadi kelamaan ya. Lihat. Tapi kalau antum enak ya nggak apa-apa sih lama-lama. Apa lagi? Berarti emang Azmi doang ya berarti ya. Karena yang masuk ini kan yang masuk kriteria mereka itu kan saat ini kan hanya Azmi. Pak Her juga ini sih Seneng ya? senang kemarin pas lagi rapat Ramadan itu kan sempet ini ya dinamika tuh masalah imam Terawih. taraweh. Jadi ada masukan dari Bu Anissa itu ya yang dari luar gitu kan. Terus kalau Pak Her itu ya nggak apa-apa nanti yang di sini gitu kan. Tapi boleh maju, bersama maju. Jadi yang kesorot santri itu ini. Jadi kalau memang dari Pak Her itu rekomendasi ya pengusahaan pasti ini. Atau mungkin nanti Azmi pakai itu apa selain dari Ustad zaman waktu ini juga ini gitu tapi biar mau gitu. Apa? Ya maksudnya biar Azmi mau gitu kalau misalkan Kalau Ustadz langsung bilang itu, misalkan selain ya satu ditambah ahad bisa nggak Azmi imamin sini sir gitu supaya Ustadz bisa. Iya. Jelas saya sampaikan ke dia. Kalau gitu aja kadang pas disuruh dia. Kalau Ustadz langsung kan jadwalnya sini itu ingat terus tuh. Tapi ya sehari aja deh. Dia sehari aja ke apa hari Sabtu kayak apa gitu kan. Cuma seru kan dari Iya, share dulu kan kita ini kan untuk jahar komitmen kan ya. Kecuali misalkan Alik sakit, antum sakit, ya cuma sekalup doang, ya sekalup. Kalau misalkan sekalup juga nggak bisa buat udah saya maju. Artinya kan secara ganti-gantian nih, antum dulu, nih, ini dulu, ini, terus baru ke anak. Kalau ke anak terus baru ke satu hib. Ustaz Wahid udah, nanti saya ngomong juga Ustaz Wahid nggak masuk ke saya deh, jangan nanti saya yang ngurusin jadwal Ustaz Wahid. Nah itu saya juga agak kepikiran saatnya untuk melihat apa mungkin bisa juga diterapkan, misalkan HP itu mungkin kalau ada yang tiba-tiba ada uzur, usahakan teknisnya ya itu menginfokan berapa menit sebelum azan. Anak mungkin 15 menit kah, 20 menit kah, atau berapa menit? HP kita Ya, misalkan Alik tiba-tiba antum pulang kuliah kejebak hujan, gak bawa jas hujan, bla bla bla. ada ya ada parameter waktunya sih. Mau ini artinya kalau lewat waktu itu kita udah clear aman. Yang bisa di aja kan ya setengah jam aja lebih aman ya setengah jam aja kan sih setengah jam aja 20 menit kali ya. ya 20 menit lah 15 menit ke depan Kalau setengah jam kadang kalau saya misalkan nganterin mereka ke rumah ini nih kadang ke klinik tuh maghrib habis asar kan habis ngajar kan ke klinik tuh bisa 2 jam. Ayah, gambaran Aiman. Oh iya, 30 sampai 20 menit kali ya. Artinya 20 menit sebelum azan itu atau 10 menit sebelum azan. Nah, saya Ustaz Haluk tuh habis tuh cek HP, ada yang masuk enggak? Pasti kan
HP udah biasa di tangan ya. Hmm. Gitu aja sih. Karena si kuota di sini aman ya. Mati. Karena yang diharapkan badal itu ya antum tetapi selalu kalau standby di sini agak berat sih, misalkan kalau mau harapan saya di rumah atau Ustadz Wahid, wah nggak mungkin lagi itu. Ustadz Wahid jadi badal kita. Berarti dua Ada gambaran lagi berulang kayak gini. enggak gambar sendiri aja dulu karena kan lo bisa. Teman kan misalnya cuma gambar dino. Ya itulah bagus. Kan bisa lihat di TV. Dino berantem sama ini bisa. Oh iya sudah. Itu ya, jadi 25 menit sebelum azan sebenarnya. terima motif cek motif. Terutama maghrib ya. Kalau isya biasanya kalau maghribnya hadir, isyanya pasti hadir kan? Ya, jadi intinya maghrib aja ya, biar nggak terus lihat HP maksudnya. Kalau maghribnya berhalangan, misalkan biasanya isyanya bisa dikondisikan tuh. Afwan Ustadz, misalkan Alik, kayaknya saya nyampe RT masjid 6:30, sedangkan maghrib isya itu jam 7 atau 7:30. Itu biasanya. Jadi yang biar nggak terlalu, karena yang bisa kontrol tuh yang sedikit-sedikit. Kalau terlalu banyak itu malah nggak maksimal. Dikit-dikit, dikit-dikit ini. Kecuali memang seperti subuh. Kalau subuh itu memang bisa dikontrol sebelum isya malahan. Misalkan antum, kenapa subuh nggak bisa? Sakit. Kenapa subuh nggak bisa? Tidak di mana? Ikhtiar. Kalau misalkan kenapa subuh nggak bisa? Telat bangun. Nah itu kadang alasannya nggak diterima mungkin ya. Ya. Ayah ini pakai pipinya. Oh iya. Kalau subuh telat bangun itu antum kira-kira uzur apa tidak? Pribadi mungkin cuma. Ini maksudnya kalau subuh ya. Iya. Jadi kalau saya misalkan koordinator antum yang nggak menerima. Misalkan saya tahu nih, misal Rabu ini saya imam nih. Mau tidak mau saya nggak boleh bergadang. Karena kalau begadang nanti tidurnya jam 3, jam 2 subuh kelewatan gitu. Kalau mau begadang ya sampai subuh. Kenapa? Karena tuntutan Kewajiban. Kewajiban itu. Jadi subuh kalau ada yang telat itu diinfokan sebelum tidur, isya kali ya. Sakit lah, anak sakit terutama ya. Atau misalkan Alik yang keluarganya dekat tiba-tiba di rumah ada yang sakit dan semoga sehat selalu, atau Ustadz Haluk misalkan yang harus meninggalkan tempat, dan itu termasuk uzur. Jadi yang kita cek HP hanya maghrib ya. Ya insya Allah itulah biar ini aman dan ya mudah-mudahan lah dengan keikhlasan dan keprofesionalismean kita di sini itu, kalau memang sejahtera kita bukan di sini, di tempat lain Allah sudah siapkan. Insyaallah. Gitu. Ya, Ustaz Haluk mungkin di sini secara nominal belum terlalu banyak. Ayah main-main. Saat Alik atau saat Hafiz juga seperti itu, insya Allah di tempat lain akan ada yang dan apa namanya, dan realnya itu kadang kayak gini loh. Orang-orang kayak pengurus yang kalem lah, ada yang agak keras banyak, dan yang susah tuh emang kadang kerja tim. Makanya kalau kita nih kalau kurang terlalu bisa kerja tim tuh kadang di tempat lain kalau di dunia kerja ya itu beresiko. Kerja tim. Apalagi kalau berbisnis sendiri, nggak mungkin bisnis kalau nggak ada partner.
sehingga kerja tim atau bahasanya integritas ya, atau integritas ya. Itu bisa. Berbicara sesuai tindakan. Oh iya, integritas ya. Itu hal yang penting dalam dunia kerja ya, sebenarnya dunia kerja. Oh sekarang kita buat orang yang ini nih, ayo. Oh sekarang ini. Ternyata ini lama-lama mungkin akan jadi permasalahan. Tapi itu kita mulai dari hal-hal yang sifatnya musyawarah, kita bicarakan dan sama-sama kita belajar. Selama ini kita hanya diam, nggak belajar untuk menyampaikan. Nah, ini juga skill yang harus kita latih. Kalau mungkin juga sudah berlatih di dunia tulis menulis, akhirnya terbentuklah skillnya. Berapa lama dibutuhkan untuk membentuk skill? 40 hari ya. Tergantung Jamnya kemarin aja jamnya ada 8.000 jam atau berapa jam? Kalau mahir, saya pengen nulis kan, untuk menjadi penulis yang baik itu berapa? Sekitar gitu sih, ribuan jam. 1000 apa sih? Ada di bukunya kan? Iya kan? Jadi habit kan itu. Kalau habit itu beda dengan skill. Kalau habit kan kebiasaan. Jadi jatuhnya jadi kayak udah menjiwai gitu kan. Iya. Itu sebulan lah, 21 hari. Habit. Secara umum ya, mungkin ada yang sedikit atau lebih banyak. Tapi kalau skill itu berapa jam? Kalau sudah Lebih lama sih. kayak gitu. Udah cukup ya? Ya, Gak ada sarapannya soalnya. Ya ini aja yang bisa nih, walaupun agak lama waktunya. Hal-hal yang bisa kita perbaiki secara tim, kita beri secara tim. Kalau nanti mungkin secara personal saya colek-colek nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah untuk kerja tim saya semua. Baik, kita tunggu dalam kondisi. Boleh dikirimkan kemana itu? di WA antum aja ya. Kalau di grup, Oh di grup itu aja ya. Ya. kalau di grup biar jadi pesan semua aja. Ya, di grup aja. Atau kecuali kalau ada ini agak pribadi. Ayo pulang yuk. Yuk, kau main HP. Banteng Jawa lagi samping.